Sahabat Kompas, kini kita sudah mencapai penghujung pemerintahan Joko Widodo. Selama 2 periode pemerintahan, kerja-kerja buat mastiin supremasi hukum kelihatannya masih ninggalin banyak PR nih. Kira-kira gimana sih persepsi masyarakat soal kerja penegakan hukum pemerintah 10 tahun terakhir? Tonton terus video ini hingga akhir bersama saya, Rangga Eka Sakti di Bongkar Data. Dari awal sebenarnya pemerintahan Joko Widodo itu udah komitmen jadiin hukum sebagai panglima di Indonesia. Setidaknya dari nawacita poin keempat yang dibawa Pak Presiden di pemerintahan periode pertama. Sebenarnya juga beberapa upaya udah dilakukan sama Pak Presiden Joko Widodo dan jajarannya untuk mewujudkan hal ini. Tapi ternyata banyak banget nih kendala selama 2 periode ini. Persoalan-persoalan terkait penegakan hukum ini akhirnya bikin persepsi masyarakat sama kerja bidang penegakan hukum pemerintahan Joko Widodo lebih negatif dibandingkan dengan kinerja di bidang lain. Selama 1 dekade ini, Litbang Kompas ngukur tingkat kepuasan masyarakat soal penegakan hukum secara konsisten, sekitar setiap 3 bulan sekali. Nah, hasilnya memang sebagian besar masyarakat bisa dibilang puas. Tapi tren kepuasan ini justru malah turun selama 10 tahun berjalan. Di awal pemerintahan, hampir 60% masyarakat puas sama kerja-kerja pemerintah soal hukum. Di pengukuran terakhir pas Juni kemarin, angka kepuasannya malah turun di sekitar 57%. Meskipun ya bisa diakuin juga kalau capaian ini udah agak mendingan. Soalnya di titik paling rendah, sekitar April sampai Oktober 2015, tingkat kepuasan publik soal penegakan hukum bahkan nggak bisa tembus 47%. Penilaian masyarakat ini bisa dicek per aspek kinerjanya. Biasanya Kompas ngecek 5 aspek, yaitu pemberantasan korupsi, membasmi suap dan jual beli hukum, penuntasan kasus HAM, penuntasan kasus hukum dan kriminalitas, sama jaminan kesetaraan di mata hukum. Nah, kalau dilihat sebenarnya ada aspek yang bisa dibilang masih lumayan oke lah. Aspek yang relatif dinilai baik sama warga itu soal jaminan kesetaraan di mata hukum. Soalnya di survei terakhir, angkanya masih bisa tembus di atas 59%. Masalahnya, aspek-aspek yang lain itu justru dinilai makin gak oke nih sama masyarakat. Soal korupsi misalnya, angka kepuasannya turun dari 64% jadi 53%. Sama juga penilaian warga soal suap dan jual beli hukum. Dari awalnya 53%, angkanya malah makin payah di kisaran 43%. Kalau soal pelanggaran HAM sama penuntasan kasus hukum, angkanya turun tapi nggak terlalu parah sebenarnya. Cuman di sekitar 1-2%-an aja. Masih rendahnya kepuasan masyarakat soal penegakan hukum ini sebenarnya sayang sih. Soalnya pemerintah selama 10 tahun itu bukan yang nggak ngapa-ngapain juga gitu. Misalnya soal pemberantasan korupsi, kasus-kasus skandal dengan kerugian negara triliunan juga bisa ketahuan. Bahkan kasus-kasus yang ngelibatin sosok-sosok high profile juga buktinya bisa tuh ditangkapin pelakunya. Nggak pandang bulu deh mau pecah bintang berapa kali. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Tapi emang beberapa kejadian soal penegakan hukum yang parah-parah ini ngaruh banget ke persepsi publik. Kalau mau dicek nih, pasti kepuasan publik itu turun banget pas ada kejadian yang gede. Contohnya waktu meledak kasus Sambo sama Teddy Minahasa deh. Tingkat kepuasan di bidang penegakan hukum anjlok jadi sekitar 51%. Dari yang sebelumnya bisa di atas 65%. Contoh lainnya kelihatan di awal pemerintahan Pak Joko Widodo yang pertama. Waktu itu masyarakat gempar banget sama segala drama antara Polri sama KPK. Yang cicak versus buaya itu loh. Gegara kasus ini tingkat kepuasan publik terjun bebas bos. Dari sekitar 60% ke angka 43%. Nah, beberapa contoh ini nunjukin kalau masyarakat kita tuh sensitif banget sama isu-isu penegakan hukum. Kalau ada yang chaos, kerja-kerja bagus yang udah digarap itu bisa langsung ketimpa dan masyarakat lihatnya jadi negatif. Sahabat Kompas, karena Indonesia itu negara hukum, jadi hukum sebagai panglima itu prinsip yang udah nggak bisa ditawar lagi. Makanya kita sebagai masyarakat sipil harus terus mantau soal supremasi hukum di pemerintahan mendatang.
Semoga aja kerja-kerja penegakan hukum yang masih banyak PR ini bisa lebih baik di 5 tahun ke depan. Amin. Sampai jumpa pada bongkar data berikutnya ya.